Saja yang disiapkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menghadapi PPKM darurat. Benarkah PPKM darurat ini secara ekonomi bakal berdampak secara instan kepada industri pariwisata dan ekonomi kreatif? Untuk menjawabnya, kami akan langsung berbincang dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Selamat malam, Bung Sandi. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Sofi. Selamat malam pemirsa Kompas TV, Sapa Indonesia Malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Senang melihat Anda dalam kondisi sehat dan cukup bersemangat. Begini Bung Sandi, yang saya ingin tanyakan, ini kan saat ini sudah diketok untuk pelaksanaan PPKM darurat mulai besok. Nah, alasannya adalah situasi lonjakan COVID-19 saat ini. Jadi sebenarnya bagaimana konkret penerapan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali dalam konteks pariwisata dan ekonomi kreatif? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Jadi pada intinya kami mendukung 100% dengan totalitas penerapan PPKM darurat Jawa Bali seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dan juga oleh Menko Luhut. Oleh karena itu kami sudah berkoordinasi dengan seluruh lingkup pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mematuhi tanpa terkecuali. Nah, tentunya perlu ada penyesuaian dari kebijakan. Karena ada beberapa kebijakan yang perlu kami sesuaikan sesuai dengan PPKM darurat dan harus ada juga program-program yang kami percepat seperti dana hibah pariwisata, bantuan insentif pemerintah, bantuan sosial lainnya yang kita harapkan bisa membantu masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan. Terutama tadi Mbak Sofi cerita tentang Bali ya. Bali ini baru saja mengalami peningkatan dari awal kami bertugas di bulan Januari sekitar 2.500 kunjungan per hari. Hari ini sudah sampai ke 7.500, 8.000 dan begitu keluarlah pengetatan dari segi testing PCR dan juga PPKM darurat per hari ini terjun bebas lagi ke angka sekitar 4.000. Berarti ini adalah penurunan lebih dari 50%. Dari yang sudah dicapai selama 6 bulan terakhir, kami mencoba membangkitkan bersama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Saya tahu pasti Bung Sandi dan teman-teman yang bergerak di pariwisata dan ekonomi kreatif merasa berat dengan adanya PPKM darurat ini secara dampak ekonomi, tapi bagaimanapun seperti yang selalu diulang-ulang oleh Pak Luhut, ini adalah soal kemanusiaan. Karena saat ini satu hari saja harganya sudah lebih dari 500 nyawa. Jadi memang semua orang harus berkorban, ini adalah ikhtiar pemerintah dengan mengajak masyarakat. Tapi paling tidak begini, kalau untuk upaya perlindungan terhadap mereka yang bekerja di sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif dari pemerintah, selain tadi dana hibah, apalagi kira-kira untuk memastikan mereka ini tetap bisa paling tidak menyambung hidup begitu sampai dengan semuanya bisa terkendali dan kita bisa sedikit demi sedikit membuka perbatasan Bali. Ya, tentunya ini masa-masa yang berat ya dan penuh keprihatinan. Kami bergerak cepat dengan memberikan sentuhan kebijakan yang langsung tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Oleh karena itu, kami mempercepat sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, sehingga 2 minggu ke depan ini kita berikan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif kesempatan mereka untuk meningkatkan kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, vaksinasi ini harus kita bantu secara totalitas. Oleh karena itu saya sudah menginstruksikan kepada seluruh lini 34 juta masyarakat pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, semuanya mendorong percepatan secara masif terutama di destinasi-destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif. Yang ketiga adalah membantu testing, tracing, dan treatment. Ini juga kami lakukan dalam langkah bagaimana kita menyediakan hotel-hotel sebagai tempat peristirahatan dan tempat singgah dari para nakes yang sekarang ini sudah sangat kelelahan karena bed occupancy rate-nya sudah di atas 90%. Yang keempat, dan ini sangat-sangat strategis menurut saya, adalah sektor ekonomi kreatif yang 17 subsektornya sekarang ada sebagian yang bisa bertahan dan justru malah bertumbuh. Nah, mereka yang terkait dengan digitalisasi ini kita dorong agar lebih banyak lagi
onboarding dari pelaku-pelaku ekonomi kreatif, terutama di sektor kuliner, sekitar 42%, yang masuk ke dalam akselerasi program digitalisasi kita. Dan tadi kita berkumpul dengan lebih dari 3.000 pelaku kuliner bersama salah satu perusahaan terbesar penyedia teknologi, dan kami mendapatkan satu vibrasi dan resonansi bahwa untuk bertahan kita semua harus bergandengan tangan. Oke, saya paham saat ini kondisinya memang berat. Pemerintah juga berusaha melakukan berbagai macam hal untuk membantu mereka yang bekerja di bidang pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Tapi begini Bung Sandi, banyak sekali kritikan yang masuk mengenai cara-cara pemerintah untuk menangani COVID-19, tapi secara bersamaan berusaha untuk tetap membuka pariwisata. Betulkah ada kebijakan yang turut memicu penularan COVID-19, misalnya work from Bali bagi ASN? Yang kami tahu beberapa waktu yang lalu bahkan para pejabat Bali pun juga sudah sempat wanti-wanti. Hati-hati ini kalau kemudian banyak yang dari Jakarta keluar masuk ke Bali, padahal Bali kemarin sempat rendah kasusnya, vaksinasinya juga salah satu yang tercepat di seluruh Indonesia. Sekarang kasusnya naik lagi. Bahkan untuk PPKM darurat yang sudah ditetapkan oleh Pak Presiden tanggal 3 Juli pun, Bali curi start. Dari wawancara kami dengan beberapa pejabat di Bali, baik level kota di Denpasar atau di kabupaten maupun di tingkat provinsi, mereka bilang kami nggak bisa nunggu lagi. Kalau tidak kolaps fasilitas kesehatannya. Apa selama ini memang kebijakan kita soal membuka pariwisata itu jadi salah satu penyebab penularan COVID-19 sebenarnya? Tadi Sofi cerita tentang salah satu program kita Work from Bali. Semua kebijakan itu berbasis data. Dan data 10 hari terakhir sebelum meningkatnya kasus di Bali, kami membuka data bersama-sama dengan data yang kami terima dari Satgas COVID-19 dan data yang kami kumpulkan oleh Kemenparekraf. 84% dari peningkatan kasus di 10 hari terakhir dipicu oleh varian Delta, yaitu transmisi lokal. Sedangkan yang dari pelaku perjalanan dalam negeri itu hanya di bawah 15%. Menunjukkan bahwa work from Bali bukanlah pemicu dari peningkatan kasus di Provinsi Bali. Dan ini sudah diklarifikasi berulang kali oleh Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota di Bali. Jadi saya ingin meluruskan, kalau kita mengambil kebijakan itu harus berbasis data dan sains. Namun sekarang angka penularan COVID-19 sudah di angka 25.000. Dalam konsep penerapan kebijakan pariwisata ekonomi kreatif yang dinamis, kami harus mengambil langkah tegas untuk menutup destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif mengikuti PPKM mikro dan PPKM yang darurat. Oleh karena itu, semua kebijakan yang berkaitan dengan stimulus untuk membangun demand di pariwisata sekarang melakukan penyesuaian dan ditunda. Program wisata vaksin misalnya, itu juga ditunda. Oke, ditunda ya wisata vaksin ya? Program pembukaan Bali kembali dievaluasi, namun kami terus menyiapkan. Jadi kita berharap dengan PPKM darurat ini akan ada perbaikan, sehingga langkah kita untuk perbaikan dan kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini bisa terus disiapkan. Oke, tadi tampaknya Anda bisa membaca pikiran saya karena saya memang akan menanyakan soal wisata vaksin, tapi sudah clear bahwa untuk saat ini itu ditunda terlebih dahulu. Tapi begini, Bung Sandi, ini kan kemarin dalam penjelasan yang disampaikan oleh Pak Luhut, Pak Budi Gunadi Sadikin dan juga Pak Tito menyatakan bahwa kalau sampai ada kepala daerah yang tidak taat, yang abai pada PPKM darurat ini akan mendapatkan sanksi langsung dari pemerintah pusat. Nah, kondisinya begini. Satu hal yang misalkan menjadi contoh saat ini jadi sorotan adalah di Jogja. Di Jogja para relawan saja sudah sampai menyerah karena mereka kesulitan mencarikan warga yang menjadi pasien COVID-19 itu tempat untuk dirawat di rumah sakit maupun di fasilitas kesehatan yang lain. Kondisi Jogja memang sebegitu buruknya. Tapi di sisi lain ada bupati yang masih membuka pariwisatanya, katanya boleh asalkan
taat protokol kesehatan. Padahal kita tahu protokol kesehatan juga tidak 100% memutus penularan itu. Nah, apa yang bisa dilakukan pemerintah supaya koordinasinya dengan pemerintah daerah itu betul-betul seamless begitu, tidak ada celah sehingga satu visi dan satu misi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Seamless itu artinya berkesinambungan. Nah, kami melihat bahwa kita harus tegas. Karena jika zonanya merah dan zonanya oranye sesuai dengan PPKM darurat, sudah ada panduannya dan pemerintah daerah harus mematuhinya. Dan sudah ada mekanismenya jika pemerintah daerah tidak patuh tentunya ada sanksi. Jadi kita tegas saja karena keselamatan, kesehatan rakyat Indonesia, masyarakat dan warga dimanapun mereka berada menjadi prioritas yang harus kita lakukan. Nah, bersamaan dengan itu tentunya kita harus memberikan bantuan kepada para pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor yang banyak membuka lapangan kerja, agar mereka bisa mampu bertahan di tengah tekanan dari COVID-19 ini dan tantangan ekonomi. Jadi saya melihat bahwa disinilah bauran kebijakan atau policy mix, bauran kebijakan yang harus kita hadirkan. Bahwa pemerintah menarik rem, tentunya harus diberikan satu payung bagi masyarakat agar mereka bisa tetap tentunya mematuhi PPKM darurat ini, tapi mendapatkan kepastian bahwa mereka juga diperhatikan oleh pemerintah dari segi hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar mereka. Bung Sandi, terakhir ini saya ingin kembali lagi ke soal bantuan kepada mereka yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau misalkan saat ini ada beberapa pihak yang memang merasa berat begitu menghadapi tantangan PPKM darurat, butuh bantuan dari pemerintah, adakah jalur-jalur yang bisa mereka gunakan atau mungkin selama ini apakah memang sudah bergerak secara terus-menerus begitu bantuan-bantuan dari pemerintah untuk pelaku pariwisata dan juga ekonomi kreatif? Bantuan sosial, bantuan insentif sudah berjalan dan kita akan percepat. Dan yang besar yang kami lagi akan gelontorkan di kuartal ketiga ini adalah dana hibah pariwisata. Kita juga sedang mengupayakan untuk Bali khususnya karena kita khawatir sekali di Bali kalau tidak dibantu akan terjadi kerusakan permanen. Karena banyak sekali pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif 1 tahun ini di Bali dan di beberapa sentra wisata dan sentra ekonomi kreatif ini mengalami luar biasa dari segi ketahanan dan likuiditasnya sudah tidak mampu lagi untuk menahan. Saya baru saja bicara dengan Ibu Menteri Keuangan bagaimana kita misalnya yang dikeluhkan tes PCR ke Bali ini bisa dilakukan satu langkah-langkah antisipatif agar kita bisa menghadirkan kebijakan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena kunjungan wisatawan ini kalau kita bisa memberikan insentif dari segi biaya tes PCR yang disubsidi ini akan sangat membantu. Okay. Yang kedua menurut saya, dan ini sangat terpenting, adalah kekompakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan lintas kementerian dan lembaga dalam menerapkan PPKM darurat ini. Yeah. Saya sangat yakin jika kita disiplin, ini kasus akan bisa teratasi dan kita akan bisa bangkitkan ekonomi kembali. Dan PPKM daruratnya kalau kita bisa disiplin tidak perlu diperpanjang atau jauh lebih panjang daripada yang seharusnya. Bung Sandiaga Uno, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya doakan semoga teman-teman di sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif bisa menghadapi ujian berat saat ini.